Selamat datang kembali di video lecture Statistika Teknik Kimia dari Prodi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kali ini kita membahas penggunaan grafik dalam ilmu teknik. Secara psikologis, grafik adalah wahana penyampaian data yang lebih mudah dibaca dan dimengerti. Dari contoh sebelah kiri ini misalnya, dengan cepat kita bisa mendapatkan gambaran nilai rata serta ketidakpastian hasil pengukuran kadar abu setiap kategori biomasa. Sementara contoh sebelah kanan menunjukkan betapa mudahnya grafik dapat mengidentifikasi korelasi antara variabel X dengan Y. Selain itu, grafik juga sangat membantu dalam meramalkan kelakuan data, baik dengan cara interpolasi maupun ekstrapolasi. Nah, sekarang kita bahas beberapa jenis grafik yang banyak digunakan dalam ilmu teknik secara umum. Yang pertama adalah histogram frekuensi yang menggambarkan frekuensi kemunculan setiap interval nilai variabel acak. Contohnya adalah data pengukuran pH produk cuka apel dari sebuah pabrik. Nah, dengan menggunakan 5 buah interval, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai bin, kita dapatkan histogram di sebelah kanan atas. Kemudian, jika jumlah bin saya naikkan menjadi 10 misalnya, maka histogram berubah menjadi yang sebelah kanan bawah ini. Nah, jelas bahwa pemilihan jumlah bin yang tepat menjadi sangat penting, karena mempengaruhi kemampuan kita untuk mengidentifikasi bentuk distribusi yang tepat. Rule of thumb di literatur menganjurkan jumlah bin antara 6 sampai 12. Diagram berikutnya adalah Pareto yang dinamakan dari seorang ahli sosioekonomi dari Italia. Sumbu mendatar berisi variabel kategorik, seperti di bawah ini, yaitu anggota dengan jenis yang berbeda-beda dari suatu kelompok. Misalnya, kategorinya adalah jenis cacat yang ada di dalam suatu produk. Sumbu tegak menyatakan frekuensi kemunculan setiap kategori. Ciri khas diagram Pareto adalah bahwa data diurutkan dari kategori dengan frekuensi tertinggi hingga frekuensi terendah. Sering pula ditambahkan kurva frekuensi kumulatif atau yang disebut dengan OGIF. Silakan Anda simak di literatur apa kegunaan utama dari grafik yang sangat populer di dunia teknik dan bisnis ini. Grafik berikutnya adalah diagram titik atau dot plot. Ini serupa dengan histogram, namun sebagai ganti batang frekuensi yang digambarkan adalah titik-titik data untuk setiap interval. Titik-titik data yang masuk dalam interval yang sama ditumpuk di dalam satu bin. Kemudian di bawahnya adalah diagram cabang dan daun atau diagram stem and leaf plot yang menumpukkan angka-angka nilai data individual dalam tiap bin. Setiap anggota data dipotong menjadi dua bagian. Simak misalnya nilai minimum dari data ini yaitu 267. Angka terakhir yaitu 7 menjadi bagian daun atau leaf. Sementara angka-angka sisanya yaitu 26 menjadi bagian cabang atau stem. Kemudian misalkan kita perhatikan bin ketiga ini, ya, maka anggota dari bin ini adalah 275, 276-nya muncul dua kali, 277, 278 dan 279 yang muncul 3 kali. Diagram ini memungkinkan kita untuk tidak saja melihat bentuk distribusi, namun juga membaca dengan mudah perkiraan ukuran pusat, kemudian nilai minimum, serta nilai maksimum. Kesulitannya tentu saja konstruksi grafik ini agak susah, terutama jika Anda lakukan secara manual. Jenis berikutnya adalah diagram yang mungkin paling banyak digunakan di ilmu teknik, yaitu diagram XY atau scatter plot. Diagram ini sangat sesuai untuk menunjukkan korelasi antar variabel acak. Sebagai contoh, Anda bisa coba bandingkan kuat lemahnya korelasi yang ditunjukkan oleh kedua set data ini di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, tentu saja korelasi empirik ini bisa bersifat linear maupun juga non-linear. Grafik terakhir dalam kuliah ini adalah box and whisker plot atau sering disingkat sebagai box plot saja. Diagram ini menggambarkan secara ringkas sejumlah besaran penciri data sekaligus di dalam satu plot yang ringkas. Diagram digambarkan pada suatu garis bilangan. Kemudian, sisi kiri kotak adalah kuartil pertama, sisi kanan kotak adalah kuartil ketiga, serta garis vertikal yang ada di dalam kotak adalah kuartil kedua. Batang yang menjulur ke kiri dan ke kanan menyatakan nilai minimum dan nilai maksimum data dengan syarat tidak boleh melebihi 1,5 kali panjang kotak. Dihitung dari kuartil terdekat. Jadi di sini panjang ini tidak boleh melebihi 1,5 kali panjang kotak dan ini pun juga tidak boleh. Titik data yang terletak di luar batas dicurigai sebagai pencilan atau outlier.
Seperti halnya dengan Pareto, box plot sangat populer di bidang teknik maupun bisnis. Silakan Anda telusuri di literatur apa saja kegunaan box plot tersebut. Demikian pembahasan sekilas kita tentang sejumlah jenis grafik yang penting dalam ilmu teknik. Untuk menggambarkan keampuhan grafik dalam komunikasi teknik, saya tutup kuliah ini dengan infografik yang dibuat oleh Minard pada abad ke-19 yang menggambarkan jumlah bala tentara Napoleon selama invasi Rusia pada tahun 1812. Silahkan Anda telusuri sendiri di internet hal-hal apa yang membuat grafik ini sangat terkenal di dalam sejarah ilmu statistika. Saya anjurkan Anda untuk memanfaatkan semaksimalnya penggunaan grafik untuk mengkomunikasikan data secara objektif dan tanpa ambigu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.